akhir tahun ini kan Thomas. Ya Pak Daud. Kemarin udah saya kasih tahu bulan 9, betul? Betul. Sekarang bulan berapa nih Thomas? Bulan 9 Pak Daud. Tepat nggak Thomas? Tepat Pak Daud. Nanti akhir tahun, nah itu menunggu kebijakan naik atau tidaknya itu nanti menunggu. Tapi yang jelas tahun depan naik Thomas. Suku bunga bank ya Pak Daud? Nah itu kira-kira akan BI rate itu resesi pada 2023 mendatang. Dan Presiden Joko Widodo juga menegaskan tahun depan perekonomian global akan lebih gelap. Lalu pemirsa, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Apakah kita bisa bertahan dari ancaman resesi global? Bank sentral sejumlah negara mulai menaikkan suku bunga secara agresif. Sejumlah proyeksi mengerikan akan terjadi karena perekonomian global diperkirakan akan jatuh ke jurang resesi. Karena kenaikan suku bunga acuan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi banyak negara. Karena itulah Bank Dunia memperkirakan di tahun 2023 akan banyak negara yang masuk ke jurang resesi. Saat ini suku bunga acuan Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022 ini. Begitu pula dengan Bank Sentral Amerika Serikat, sudah naik 300 basis poin sejak awal tahun. Semua itu merespons karena masih tingginya angka inflasi di negara tersebut. Karena itu pula, Bank Dunia memperkirakan perekonomian dunia akan melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Tren perlambatan ekonomi ini dikhawatirkan akan berlangsung lama. Terlebih ancaman geopolitik masih terjadi. Perang Rusia-Ukraina masih belum jelas kapan berakhirnya. Sementara potensi ketegangan antara Taiwan dan China juga berpotensi terjadi. Jika seluruh negara diharapkan fokus untuk meningkatkan produksi, diharapkan pasokan kembali. Thomas, Ya Pak Daud. ini nanti bunga bank naik akhir tahun ini kan Thomas? Ya Pak Daud. Kemarin udah saya kasih tahu bulan 9, betul? Betul. Sekarang bulan berapa nih Thomas? Bulan 9 Pak Daud. Tepat nggak Thomas? Tepat Pak Daud. Nanti akhir tahun, nah itu menunggu kebijakan naik atau tidaknya itu nanti menunggu. Tapi yang jelas tahun depan naik Thomas. Suku bunga bank ya Pak Daud? Nah itu kira-kira akan BI rate itu tahun depan bisa 5-6% Thomas. Wah tinggi ya Pak Daud ya. BI rate ya 5-6% untuk menekan laju inflasi. Ya. Nah, dan tahun depan itu tahun politik. Setelah itu tahun inflasi. Ya. Terusan tahun yang namanya itu di mana ekonomi itu daya beli masyarakat turun Thomas. Ya Pak Daud. Nah, ini nanti akan sampai di 2024. Ya. Ini pandangan makroekonomi. Ya. Ini pendapat saya Thomas. Ya Pak Daud. Nah, karena nanti ada masa yang namanya itu yang disebut namanya itu stuck Thomas. Ya. Apa Thomas? Stuck Pak Daud. Stagflasi Thomas. Nah ini saat ini baru kita ini ngalami stagflasi Thomas. Ya Pak Daud. Nah dan tahun depan itu nanti harga pangan naik Thomas. Oh, harga pangan. Jadi yang utang bank, yang punya utang bank, kalau tidak segera dilunasin, tapi nambah utang terus, dia harus beli es kopior Thomas. Kelapa kopior Thomas. Ya Pak Daud. Dan koyok cap lombok di kepala kanan kiri Thomas. Nah, saya terima kasih sama Tuhan Thomas tidak ada utang bank. Ya Pak Daud. Jadi hidup happy. Yes, makan ayam goreng bok rasiem. Ya, ini duduk. Jadi kalau ada yang mau konseling, mau didoakan di tempat ayam goreng bok rasiem ini Thomas. Ya.
jam 10 pagi ya. Pagi dan jam 5 sore. Jam 10 pagi sama jam 5 sore. Wajib makan ayam goreng rasiem. Nah, Senin sampai Jumat toh Mas. Ya Pak Daud. Karena hari Sabtu saya ada latihan toh Mas. Ya. Nah, jadi Thomas kita harus siap menghadapi inflasi selama 5 tahun Thomas. Inflasi sama 5 tahun Pak Daud ya. Ya. Ya, penting happy aja Thomas. Betul, happy, bersyukur, hidup apa adanya Pak Daud. Nah, jadi resesi ekonomi ini Thomas, Ya. tenang aja, tidak sampai krisis. Amin. Karena hanya resesi ekonomi, penting bukan krisis sampai dampak kayak 98 Thomas. Ya. Nah, tapi yang desa-desa pinggir kota semua happy aja Thomas. Ya Pak Daud. Karena nggak ada Karena mall. tidak terlalu banyak keinginan. Ya. Nah, ini pandangan makroekonomi Thomas. Ya. Nah, krisis ini nanti akan 2023, 2024, 2025 itu mulai melandai. Ya. Mulai set. Tetapi properti akan mulai nanti di 2026, 2027 Thomas. Naik ya. Pokoknya semua happy dan tenang aja Thomas. Ya. Semua apa Thomas? Happy dan tenang-tenang saja Pak Daud. Nah, nanti melandai itu tenang-tenang saja, mulai menurun, stabil gitu Thomas. Yes. Nah Pak Daud, usaha apa yang paling cocok Pak Daud di tantangan saat ini Pak Daud? Apa? Ada pertanyaan nih, usaha apa yang cocok Pak untuk tahun-tahun ini Pak? Pokoknya yang sudah ada aja yang ditekunin Thomas. Kalau yang belum usaha Pak? Ya, sementara kuliner aja dulu Thomas. Oh, Kalau kuliner. udah laku dimakan sendiri. Betul Pak Daud. Ini pandangan makroekonomi Thomas. Ya pada makro nih ekonomi Pak Daud ya. Yes. Nah, jadi kita ini akan ada sampai makroekonomi itu Thomas ya. Jadi akan terjadi hal seperti itu Thomas. Ya. Ya. Oke, Pak Daud. tenang-tenang aja Thomas. Tenang-tenang saja. Yang penting bersyukur, percaya Yesus. Ya. Dan nanti tahun 2023, 2024 itu nanti ada 4 hal yang perlu diperhatikan Thomas. Apa Pak Daud? Pertama, perpajakan diperketat Thomas. Apa perpajakan? Perpajakan diperketat. Nah, jadi yang ngemplang pajak, yang pajaknya aneh-aneh harus bertobat berdoa tahun ini Thomas. Tahun depan itu pajak. Kedua, inflasi. Inflasi. Ketiga, suku bunga naik. Suku naik. Keempat, UMR pasti nanti bakal naik juga karena kan ada namanya inflasi Thomas. Ya. Nah, 4 ini akan terjadi ada di tahun depan. Pandangan ekonomi saya ke depan itu kenapa disebut resesi ekonomi Thomas. Itu dasar dari kenapa inflasi dan terjadi resesi Thomas. Ya Pak Daud. Jadi kalau UMR dinaikkan, daya beli masyarakat seperti ini, nah itu berdampak juga di ekonomi, terutama di daya beli Thomas. Ya. Nah itulah yang perlu diperhatikan. Kita berdoa supaya tahun depan itu Tuhan berkati dan memulihkan negeri ini Thomas.